Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Ramawati, NIM 0507444165 dari kelas 005. Wawancara ini dilakukan untuk proyek arsip sejarah lisan BAC dengan Ibu Rahma pada 30 Oktober 2025 di Dusun Pojok RT 2 RW 6 Desa Puton, Kecamatan Diwak, Jawa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa dan jabatan Ibu di posisi BAC ini seperti apa? Saya Bu Rahma. Untuk jabatannya saya pendiri bimbel. Ya, pendiri bimbel Island Course ya, atau BAC. Perkenalkan, saya Hilda Rahmawati, mahasiswa semester 5 program studi kearsipan. Wawancara ini kami lakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah arsip sejarah lisan. Izin untuk wawancara Ibu. Ya, Konteks personal dan latar belakang ceritakan bagaimana background Ibu, pendidikan, pekerjaan, atau pengalaman yang masih relevan sebelum terlibat dengan BAC ini, Ibu. baik, ke riwayat pendidikan dulu ya. Untuk riwayat pendidikan saya dari SD. Jadi untuk SD saya duduk di bangku MI Tari Hidayat, Pojok Puton. Kemudian MTS saya melanjutkan di MTS Salafiyah Safiyah Tebuireng. Untuk mannya saya melanjutkan di Mas Jombang, dan kuliahnya saya di Universitas PKI Jombang, mengambil jurusan S1 Pendidikan Matematika, dan alhamdulillah saya kemarin berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan profesi guru prajabatan di Univas Surabaya, dan dan jurusannya yaitu linear ya, tetap linear, yaitu S1 PPG Matematika. Untuk pengalamannya yang relevan sebelum terlibat dengan bimbel Island Course, sebelumnya tahun 2019 ketika saya duduk di bangku kelas 3 MAN ya, saya mendapat tawaran untuk mengajar tetangga saya, untuk mengajar 2 anaknya dan cucunya gitu ya. Saya awalnya menolak, tapi saya dipaksa oleh beliau, dan saya juga pikir-pikir kenapa nggak saya ambil, karena saya bisa belajar dari situ ya, belajar mengajar anak, dan secara tidak langsung saya juga akan mendapatkan pengalaman. Jadi saya ambil lah, dan itu adalah langkah awal saya mengajar hingga sekarang, mengajar les hingga sekarang, seperti itu. Bagaimana menggambarkan kondisi sosial atau ekonomi di lingkungan tempat BAC pertama kali didirikan di rumah pribadi Ibu? Untuk kondisi sosial tetangga saya dan ekonominya, kalau dari segi ekonomi rata-rata tetangga saya yaitu berasal dari kalangan menengah ke atas ya, tapi ada beberapa juga yang dari kalangan menengah ke bawah gitu. Nah, tetangga saya dengan adanya bimbel ini mereka welcome saja ya, karena merasa terbantu dengan adanya bimbel, sehingga bisa membantu anak-anak mereka yang untuk datang les ke sini, dan secara tidak langsung nilai mereka di sekolah kan juga meningkat, seperti itu. Apa memicu masalah yang lahirnya bimbel BAC ini, khususnya untuk mendirikan bimbel BAC ini di rumah Ibu? Kalau untuk pemicu masalahnya, kalau pemicu nggak ada ya, mungkin keresahan warga. Ada saat itu tahun 2019 yang tadi saya ceritakan, saya kan mengajari 2 anak, kemudian datanglah 1 siswa lagi, sehingga banyak yang mendengar ada les di sini. Akhirnya ada beberapa anak, bisa sampai 15 atau sampai 20 anak waktu itu ya, anak SD, jenjang SD, langsung datang ke sini, tapi tanpa didampingi orang tua. Tapi saya saat itu ya welcome saja, karena saya masih pemula juga kan, jadi belum ada sistem. Saya terima saja mereka. Saya mengajari banyak anak sampai saya kewalahan dan rasanya muami sekali ya, kayak pasar. Nah itu, tapi saya juga senang karena saya bisa membantu anak-anak ya. Visi-visinya bisa ceritakan gitu? Untuk visi misi bukan visi misi ya, saya belum punya visi misi, tapi saya karena saya berasal dari S1 Pendidikan Matematika yang memang nanti kan kerjanya juga mengajar, jadi saya senang karena relevan dengan S1 saya gitu. Nah itu pertama. Kemudian kedua, saya juga suka anak-anak, yang ketiga saya suka mengajar. Jadi dari ketiga hal itu merupakan kombinasi yang tepat gitu untuk saya mengajar dan mendirikan bimbel ini gitu. Pendirian fisik dan tanggal, bulan, dan tahun pasti dimulai operasi, dan siapa saja yang terlibat dalam diskusi perencanaan awal bimbel BAC ini Ibu? Untuk tanggalnya, pendirian ini ya, tanggal 1 November 2021, jadi 4 tahun yang lalu lah ya.
untuk siapa saja yang terlibat dalam diskusi atau perencanaan awal, karena dulu saya juga masih pemula, masih duduk di bangku awal-awal kuliah ya, jadi saya mengambil semua keputusan itu secara sendiri gitu ya. Saya belajar dari YouTube juga, saya belajar dari Instagram, sosial media yang lain, bagaimana ya bimbel yang lain Memulai ya mulai karyanya gimana, proses promosinya gimana gitu. Jadi saya menentukan semua mulai dari konsep bimbel, administrasinya berapa, terus SOP saya juga buat tapi tidak lengkap, tapi bisa disebut SOP sederhana lah ya gitu. Boleh menggambarkan dana rumah yang digunakan, ruang tamu, kamar, garasi, suasana, atau yang unik dari lokasi awal berdirinya PAJ ini, Bu? Oh iya, kalau bimbel ini karena bimbelnya juga di pedesaan, jadi lokasinya masih seperti yang lain ya, yaitu di ruang tamu. Ya, di tempat ini kita melakukan lesnya, saya membimbing anak-anak les itu. Nah, itu ada detail fisik yang unik dari lokasi ini ya. Menurut saya lokasi rumah saya ini yaitu cukup strategis karena berada di pedesaan, bukan jalan raya yang tidak membahayakan anak untuk berangkat dan pulang les ya. Kemudian lokasi ini juga dekat dengan pendidikan, yaitu sekolah ya, ada sekolah MI ya, sekolah MI. Kemudian di depan itu juga ada musola dan TPQ, jadi banyak anak yang daftar juga ke sini yang tertarik ya. Jadi saya biasanya memberikan ujian untuk anak-anak, kalau les dulu baru ngaji gitu, atau kalau ngaji baru les, jadi kan enak gitu ya. Bagaimana proses pendaftaran siswa, biaya bimbingan awal, dan apakah ada tantangan dari tetangga atau pihak berwenang terkait izin perumahan ini bimbingnya, Ibu? Kalau proses pendaftaran dulu ya, kalau untuk awal dulu tahun 2019-2020, karena saya juga belum punya pengalaman, belum punya gambaran sistem, jadi mereka daftar itu tanpa didampingi orang tua ya. Pasti ada minusnya tersendiri, kekurangannya ya. Tapi lambat laun dari tahun ke tahun saya juga mikir, kalau tanpa didampingi orang tua itu tidak ada tanggung jawab ya kan. Siapa nanti misalnya kalau tidak ada anak yang tidak bayar, atau ada anak yang sering bolos. Jadi saya sekarang mulai dari 3 tahun yang lalu mungkin ya, saya mulai menjalankan sistem dimana kalau ada anak yang mau daftar harus dampingi orang tua, sehingga saya bisa menjelaskan sistemnya terkait pembayarannya gimana, terkait lesnya gimana, jadi sama-sama enak gitu. Untuk biaya bimbingan awal, kalau dulu awal saya merintis, untuk les kelompok itu masih 60.000 yang datang ke bimbel ya. Kalau untuk privat masih SD, TK SD masih 15.000. Kalau untuk sekarang saya naikkan ya, karena untuk memanusiakan manusia juga. Jadi sekarang kalau untuk les kelompok datang bimbel 100.000 itu SD. Untuk privat datang ke rumah ada yang 20, ada yang 25, tergantung durasinya, ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah. Kalau untuk tingkat SMP SMA ada bedanya 5.000-an mungkin ya. Kalau untuk tantangan dari tetangga, seperti yang saya lihat belum ada, tapi mungkin pasti ada ya kan. Untuk tantangan dari tetangga tidak terlihat secara langsung, tapi di tengah-tengah perjalanan pasti ada tantangannya, dan saya sudah Menyiapkan harus menyiapkan mentalnya. Kurikulum, metode, dan tenaga pengajar. Apakah mata pelajaran pertama yang ditawarkan? Apakah ada buku atau modul khusus yang diberikan? Kalau untuk mata pelajarannya dulu TK ya, TK itu pasti fokusnya ke Kalisto. Kalau SD di sini les kelompoknya semua mapel. Kalau SMP juga les kelompoknya di sini juga semua mapel. Ya. Tapi untuk yang privat keluar SMP-nya beberapa mapel saja, yang mapel-mapel tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA gitu ya. Bahasa Inggris, matematika, IPA gitu yang paling sering. Kalau untuk buku atau modul saya belum membuat, karena menurut saya dengan buku yang dari sekolah itu saja sudah cukup, dan kita jika kekurangan materi kita bisa cari di Google, sangat banyak ya, untuk PDF, latihan soal, kuis, dan lain-lain gitu. Apa yang membedakan cara mengajar PAJ dari bimbel lain?
atau sekolah formal, misalnya pendekatan personal, fokus pada kesulitan siswa, yuk. Ya, tepat itu. Cara mengajarinya hampir sama dengan bimbel-bimbel lain ya. Ya pasti pendekatannya secara personal. Ya, kita menyesuaikan dengan karakteristiknya siswa kan karakteristiknya beragam. Jadi ketika anaknya aktif kita menyesuaikan, ketika anaknya pendiam kita juga berusaha untuk mencairkan suasana atau cari cara agar anak itu lebih aktif untuk bicara. Ketika anaknya pintar, manut, berarti kita tinggal mengasah agar anak itu semakin pintar gitu. Memberi motivasi juga Ya, beri motivasi. Dan juga tadi kita juga fokus pada kesulitan siswa. Biasanya kan anak di sekolah sudah diberikan materi tapi sulit. Nah, ketika di les kita perdalam lagi materi itu, kita juga mengerjakan PR, membantu kesulitan. Ketika tidak ada PR, kita memberikan latihan-latihan soal siswa yang mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku itu, atau mungkin jika tidak ada PR ya kan, kita belajar bab baru, pelajari lebih dulu. Jadi ketika di sekolah anak-anak itu sudah siap dengan materi yang baru. Bagaimana guru pertama direkrut, kriteria apa yang digunakan Ibu? Ini juga setelah saya mikir-mikir ya, dan saya belajar dari YouTube atau sosial media, dan saya juga melihat banyak di kualifikasi seperti itu ya. Jadi saya memutuskan untuk merekrut guru yang berasal dari S1 minimal, anaknya masih kuliah semester 3 atau semester 5, dan saya juga punya kriteria tersendiri, yaitu berasal dari jurusan pendidikan ya. Yang paling utama dulu pendidikan, karena ketika di kuliah tutor akan di kuliah pendidikan kan pasti belajar tentang pedagogik anak. Jadi hal itu penting untuk digunakan di kegiatan pembelajaran gitu. Jadi guru bisa mengetahui perkembangan siswa juga. Nah, tapi jika kesusahan untuk mencari guru yang berasal dari pendidikan, boleh kalau masih dalam kategori relevan seperti itu. Bagaimana suasana kerja dan hubungan antara guru dan pendiri atau manajemennya Ibu? Suasana kerja saya menilainya juga sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan SOP kerjanya. Tutor sudah melakukan kewajibannya dengan baik, dan pendiri juga sudah melaksanakan SOP dan memenuhi hak tutor dengan baik seperti penggajian. Interaksi dengan siswa dan jumlah jenjang atau karakteristik siswa pertama. Apakah ada cerita unik tentang pencapaian siswa awal Ibu? Kalau jumlah tadi seperti saya bilang di awal ya, jumlahnya itu sangat banyak, antara 15 sampai 20. Nah, jenjangnya kebanyakan dari anak MI ya kan, MI SD sederajat. Kalau untuk karakteristik siswanya pasti beragam, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang pintar juga, dan ada anak yang aktif, pendiam ya kan, seperti itu. Kalau cerita unik, mungkin di pertengahan saya mendirikan bimbel, ada anak cowok waktu itu kelas 5, yang di sini kelas kelompok itu ada 10 anak sama-sama kelas 5, satu kelas gitu, 5 siswa perempuan, 5 siswa laki-laki, jadi satu di sini. Nah, ada satu anak laki-laki yang mana dia itu sangat pintar daripada anak yang lain, yang perempuan, yang biasanya perempuan kan pintar, tapi dia cowok tapi dia pintar, dia selalu ranking 1 ya di kelas 5 dan kelas 6, selalu ranking 1. Dan memang dari lingkungan rumah atau dari ibunya juga sangat didukung untuk pendidikannya. Jadi ketika di les kita hanya mengasah dan mempertahankan ranking itu tadi, dan alhamdulillah bisa. Support system dari keluarga juga ya. Iya betul, support system keluarga itu sangat penting. Tingkat kedekatan antara pendiri atau guru dengan siswa dan orang tua mengingat BAC berkonsep rumahan itu seperti apa? Untuk kedekatan saya hanya itu ya, membuat grup WA ya kan, grup besar antara saya dengan orang tua, kemudian grup kecil misalnya saya dengan murid ya kan. Misalkan SMP, SMA kan sudah pegang HP sendiri, punya HP sendiri, jadi saya juga membuat grup kecil antara saya dengan mereka. Misalnya untuk kedekatannya, misal anak-anak kesusahan di rumah atau waktu lesnya libur, jadi ketika ada PR yang mendadak atau yang harus dikumpulkan besok tapi lesnya masih libur, jadi anak bisa tanya melalui grup
kecil tadi gitu. Nah itu untuk membangun kedekatan juga. Untuk yang grup besar saya selalu menginfokan misal pembayaran atau info grup, info apa, info hari libur les, info masuk les, seperti itu. Misalkan nanti ada libur sekolah, apa bisa dikondisikan untuk tetap masuk lesnya atau gimana Ibu? Oh iya, itu bisa, biasanya ada kalau hari Minggu tetap les. Itu hanya ketika hari Senin ujian. Biasanya kan Senin kan ya kan awal ujian, Senin itu awal ujian. Jadi Minggu tetap masuk les, Minggu masuk les. Biasanya itu untuk menginfokan itu. Minggu masuk les untuk belajar hari Senin. Kalau belajarnya Jumat atau Sabtu kan terlalu lama, takutnya anak-anak lupa gitu. Jadi Minggu masuk itu untuk ujian-ujian biasanya. Ujian. Kalau sekolah bisa Ibu? Bisa Minggu kan kita juga harus siap ya kan, sebagai tutor, sebagai bimbel harus siap, harus meluangkan waktu karena anak-anak kan Seninnya ujian gitu. Jadi mengosongkan waktu. Bagaimana lingkungan sekitar melihat BAC? Apakah ada dukungan atau keberatan yang dihadapi dengan BAC? Lingkungan sekitar saya di sini kalau untuk keberatan saya tidak tahu ya, tapi untuk dukungan insya Allah ada. Nah itu terlihat dan dibuktikan dengan adanya beberapa anak yang mau daftar ya kan itu bisa jadi bukti. Ada anak yang daftar mulai dari jenjang TK, alhamdulillah ada beberapa anak yang privat maupun les kelompok. Kemudian SD juga ada, les kelompok ada, les privat juga ada, SMP juga ada les kelompok, les privat, SMA alhamdulillah juga ada les kelompok, les privat. Jadi itu mungkin cukup untuk membuktikan bahwa bimbel ini mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. Seperti itu. Tantangan kritis dan titik balik. Apakah kesulitan finansial, terbatas sumber daya atau krisis operasional yang dihadapi di tahun pertama Ibu? Kalau untuk kesulitan finansialnya dari segi itu mungkin ya, memenuhi sarana prasarana kan ini kan masih bimbel rumahan, jadi tidak memakai kursi seperti bimbel di luar. Biasanya karena saya, tapi saya kasihan, jadi saya mencoba untuk memberikan meja agar anak-anak bisa duduk dengan baik dan mendukung proses pembelajaran. Nah saya juga membuat banner yang di depan rumah. Nah itu kan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jadi itu keuangannya di awal-awal juga ada kesulitan, tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan anak-anak bayar di awal itu tadi, bayar anak les kelompok saya gunakan lah untuk membeli meja dan banner itu tadi. Dua barang itu yang hanya saya punya di awal mendirikan bimbel. Keterbatasan sumber daya, kalau untuk keterbatasan sumber daya, nah di awal saya merintis kan saya mengajar 15-20 anak ya sendiri. Nah itu buat saya kewalahan dan tidak konsen gitu ya. Saya juga merasa kayak kurang prosesnya tuh kurang. Jadi saya dari situ saya mulai hire tutor yang lain agar bisa berjalan secara efektif proses pembelajarannya gitu. Apakah momen di mana BAC hampir menyerah atau momen saat pendirian memutuskan untuk memperluas pindah lokasi? Kalau untuk momen memperluas atau pindah lokasi belum ada ya, karena bimbelnya juga di pedesaan dan hal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jadi belum ada momen seperti itu. Tapi kalau untuk momen dimana bimbel hampir menyerah mungkin ada di pertengahan proses ya, karena waktu itu ada anak jenjang SD yang masih satu kelas, itu ada 5 anak perempuan semua, satu circle ya namanya sekarang. Nah itu tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba keluar secara bersamaan ada 5 orang waktu itu ya. Nah saya masih merintis, jadi merasa hal itu sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan dan membuat saya sedikit down. Kenapa? Saya bertanya-tanya seperti itu, tapi lambat laun saya juga menerima dan fokus ke depan, fokus ke anak-anak yang mau saja gitu saya mulai mengabaikan hal-hal yang menguras energi gitu. Apakah ada perubahan besar pada visi dan misi BAC yang terjadi di masa awal, misalnya beralih fokus dari SD ke SMP atau SMA Ibu? Ya ada perubahannya. Dulu saya hanya membuka les untuk anak TK, SD, SMP ya kan. SMA kan jenjangnya lebih tinggi, butuh kemampuan yang tinggi juga ya kan, banyak kemampuan yang sulit.
Nah, tapi sekarang saya juga sudah merambah ke SMA. Alhamdulillah ada anak les kelompok yang datang ke sini 2 orang. Saya juga sudah mengajar di luar privat juga ada 1 orang yang SMA. Alhamdulillah seperti itu. Refleksi dan warisan, apa pesan atau nilai inti dari jejak awal BAC yang harus diwariskan kepada generasi BAC saat ini? Pesan atau nilai inti ya, mungkin pesan ya atau quotes-quotes gitu ya. Kalau belajar itu sangat penting dan bisa merubah nasib seseorang. Nah, dari belajar kita juga dan belajar itu bisa dimulai dari sekarang ya kan, dan tidak ada kata terlambat. Nah, sewaktu les, waktu belajar saya selalu menekankan ke murid-murid saya ya, bahwa belajar itu penting, dan saya juga selalu bertanya apa cita-cita mereka agar ketika belajar mereka selalu mengingat cita-cita mereka, dan dengan hal itu bisa menumbuhkan motivasi dan semangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu melihat perkembangan BAC dari tahun 2019 hingga sekarang, Ibu? Wah, itu 6 tahun ya, bukan waktu yang singkat ya. Jadi perasaan saya alhamdulillah cukup senang, Kak. Sangat senang ya, karena dulu saya mulainya secara tidak sengaja ya, dan saya menerima tawaran dari tetangga, namun ternyata bisa membawa saya sejauh ini. Saya sekarang punya bimbel, saya berani mendirikan bimbel ya kan, mulai dari membuat namanya ya kan, meng-hire tutor lain, dan bisa punya murid dari beberapa dari luar desa ini gitu. Ibu, kita sudah membahas banyak sekali cerita berharga. Sebelum kita akhiri, ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua yang sudah kita bahas, apakah ada fakta atau kisah atau perasaan yang paling penting mengenai masa-masa awal BAC yang belum sempat Ibu sampaikan? Untuk perasaan ya, mungkin saya bisa memberikan perasaan yang paling penting dalam mendirikan bimbel ya. Mungkin ada 2 sifat atau perasaan ini. Mungkin sifat ya yang harus kita miliki, yaitu optimis dan fokus ke tujuan ya kan. Optimis, 2 hal itu yang perlu kita 2 hal itu yang penting ya untuk mendirikan bimbel, karena bisnis dari tahun ke tahun itu akan melalui banyak hal. Ada hal yang enak dan pasti tidak enak, jadi kita butuh keoptimisan dan fokus ke satu tujuan gitu, seperti itu. Jika Ibu harus merangkum semangat jejak awal BAC dari 1 kalimat, apa itu, Ibu? 1 kalimat, ke 1 kata ya, 1 kalimat. Mungkin saya menggambarkan perjalanan bimbel yaitu 1 kalimat itu, yaitu perjalanan yang panjang ya, perjalanan yang panjang. Jadi tidak berhenti perjalanan panjang, karena di setiap perjalanan itu kita belajar dan kita juga mendapatkan pengalaman gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kontribusi Ibu. Dengan ini wawancara secara lisan untuk program Jejak Awal BAC pada hari 30 Oktober 2005 secara resmi kami tutup. Terima kasih ya Ibu atas Ya, waktu yang sama-sama. Saya juga diluangkan. berterima kasih